Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wilhelmus Gustaf Putra Tibi dengan NIM 255080500111001 dari Program Studi Budidaya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang artikel yang sudah saya buat dengan judul Pemanfaatan Bioflok dalam mengatasi akumulasi limbah yang berasal dari sisa pakan dan peningkatan efisiensi pakan pada budidaya ikan lele atau Clarias garepinus, yang dimana saya akan mempresentasikan mulai dari pendahuluan sampai dengan daftar pustaka. Kita masuk pada bagian pendahuluan. Ikan lele atau Clarias garepinus merupakan salah satu komoditas perikanan air tawar di Indonesia yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi, siklus hidup yang singkat, dan mampu beradaptasi di berbagai lingkungan. Selain itu, permintaan pasar terhadap ikan lele terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun, budidaya ikan lele masih menghadapi berbagai permasalahan. Salah satu permasalahan utama adalah tingginya biaya pakan yang dapat mencapai lebih dari 50-60% dari total biaya produksi. Di sisi lain, sisa pakan yang tidak termakan akan mengendap di dasar kolam dan bercampur dengan kotoran ikan, yang dimana akan membentuk lapisan limbah organik yang dapat menurunkan kualitas air. Kondisi ini akan mengakibatkan ikan menjadi stres hingga kematian pada ikan. Melalui sistem bioflok, sisa pakan dan kotoran ikan dapat diuraikan oleh mikroorganisme menjadi gumpalan kecil yang disebut bioflok. Gumpalan ini mengandung protein dan nutrisi yang dapat dimakan kembali oleh ikan menjadi pakan tambahan. Dengan cara ini, sistem bioflok tidak hanya menjaga kualitas air, tetapi juga dapat membantu pakan menjadi lebih hemat dan bermanfaat. Berdasarkan latar belakang tadi, maka fokus penelitian ini adalah bagaimana pemanfaatan sistem bioflok dapat mengatasi akumulasi limbah yang berasal dari sisa pakan, serta meningkatkan efisiensi pakan pada budidaya ikan lele atau Clarias garepinus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pemanfaatan sistem bioflok dapat mengatasi akumulasi limbah yang berasal dari sisa pakan, serta meningkatkan efisiensi pakan pada budidaya ikan lele atau Clarias garepinus. Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu secara praktis dan secara teoritis. Secara praktis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu aquaculture. Sementara itu, secara teoritis, penelitian ini bermanfaat bagi pembudidaya ikan lele dalam mengurangi biaya produksi melalui peningkatan efisiensi pakan dan pengelolaan air yang lebih baik. Selanjutnya, kita masuk pada tinjauan pustaka. Pada artikel yang saya buat, saya memiliki 5 penelitian terdahulu. Yang pertama, oleh Farida et al. Pada tahun 2019 dengan judul penelitian Budidaya ikan lele dengan metode bioflok pada peternak ikan lele konvensional. Dalam penelitian tersebut, dijelaskan bahwa metode bioflok adalah salah satu metode alternatif dalam menyelesaikan kualitas air buangan dalam budidaya ikan lele. Yang kedua, oleh Widyasari et al. Pada tahun 2022 dengan judul penelitian Analisa Performa dalam Efisiensi Pakan pada ikan lele sangkuriang melalui penambahan probiotik. Dalam penelitian tersebut, dijelaskan bahwa ikan lele adalah salah satu komoditas air tawar yang banyak diminati oleh masyarakat untuk dibudidaya, baik dalam skala kecil sampai dengan skala yang lebih besar. Yang ketiga, oleh Wayuni et al. Pada tahun 2023 dengan judul penelitian Pola Pertumbuhan Ikan Lele atau Clarias garepinus yang dibudidayakan di kolam dengan pemberian pakan yang berbeda. Dalam penelitian tersebut, dijelaskan bahwa pakan merupakan sumber energi dan input produksi budidaya yang sangat menentukan tingkat pertumbuhan ikan. Namun sebagian pakan yang diberikan hanya 25% yang dikonversi sebagai hasil produksi dan yang lainnya terbuang sebagai limbah, yang dimana 62% berupa bahan terlarut dan 13% berupa partikel yang terendap. Yang keempat, oleh Rifai et al. Pada tahun 2024 dengan judul penelitian Pengolahan Air Limbah Kolam Ikan menggunakan penyaringan pasir lambat dengan studi kasus Desa Petung Sewu, Kecamatan Dau. Dalam penelitian ini, dijelaskan bahwa air limbah kolam ikan mengandung zat organik seperti protein, lemak, karbohidrat, dan senyawa organik lainnya. Zat organik ini berasal dari sisa pakan, feses, dan ekskresi ikan lainnya. Dan yang kelima, dilakukan oleh Indarianti et al. Pada tahun 2024 dengan judul penelitian penerapan teknologi bioflok
pada pembesaran lele di Pokdakan Minakarya, Desa Waidadi, Sukarame, Kota Madia, Bandar Lampung. Dalam penelitian tersebut, dijelaskan bahwa permasalahan yang dihadapi mitra antara lain adalah produksi lele yang belum optimal, efisiensi pakan rendah sehingga FCR-nya menjadi tinggi, limbah buangan budidaya yang belum diolah, tingkat kematian ikan masih tinggi, serta penyakit pada ikan lele. Untuk masalahnya, beberapa penelitian terdahulu masih berfokus pada satu aspek saja, seperti peningkatan produktivitas, efisiensi pakan, atau perbaikan kualitas air. Oleh karena itu, penelitian yang saya lakukan ini menutup kesenjangan tersebut dengan memanfaatkan sistem bioflok sebagai solusi terpadu dalam menekan penumpukan limbah sekaligus meningkatkan efisiensi pakan. Yang berikut kita masuk pada landasan teori. Yang pertama tentang budidaya ikan lele atau Clarias garipinus. Ikan lele merupakan salah satu komoditas perikanan air tawar yang memiliki nilai ekonomi tinggi di Indonesia. Menurut Subandia et al. Pada tahun 2019, ikan lele banyak dibudidayakan karena memiliki daya tahan tubuh yang tinggi, pertumbuhan yang cepat, serta kemampuan beradaptasi terhadap berbagai kondisi lingkungan. Yang kedua, dampak sisa pakan terhadap kualitas air. Sisa pakan yang terurai akan menghasilkan amonia, nitrit, dan nitrat melalui proses dekomposisi mikroba. Menurut Boy dan Tucker 2024, amonia bebas yang melebihi 0,05 mg per liter dapat menyebabkan kerusakan insang dan menghambat pertumbuhan ikan. Yang ketiga, efisiensi pakan dalam budidaya ikan. Menurut Sutramat 2020, efisiensi pakan merupakan salah satu faktor yang penting dalam menentukan keberhasilan dalam kegiatan budidaya ikan, karena pakan merupakan komponen biaya terbesar yang dapat mencapai 60-70% dari total biaya produksi. Yang keempat, pengelolaan limbah budidaya. Menurut Boy tahun 2017, limbah jika tidak ditangani akan menyebabkan penurunan kualitas air seperti peningkatan amonia, penurunan oksigen terlarut, dan peningkatan kekeruhan air. Yang kelima, sistem bioflok. Sistem bioflok merupakan teknologi budidaya yang memanfaatkan aktivitas mikroorganisme untuk mengolah limbah organik menjadi biomasa mikroba yang bermanfaat bagi ikan. Dan yang keenam, keberlanjutan dan efisiensi lingkungan. Menurut Hari et al. 2017, proses ini secara langsung menekan jumlah limbah yang dihasilkan dan mengurangi ketergantungan terhadap air yang baru, sehingga air dalam kolam dapat digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama tanpa menurunkan kualitasnya. Kita masuk pada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Moleong 2017, penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah. Data penelitian ini berasal dari data sekunder, yang dimana menurut Sugiono 2019, data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya dokumen, buku, laporan, dan literatur lainnya. Untuk metode pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, artikel, dan dokumen lain yang relevan dengan topik pembahasan. Untuk metode analisis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif yang dilakukan terhadap data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen terkait sistem bioflok pada budidaya ikan lele. Dan yang berikut hasil dan pembahasan. Bioflok tidak hanya menjadi pengolah limbah, tetapi juga penyedia pakan tambahan, penstabilan air, penghematan biaya pakan, dan teknologi yang ramah lingkungan. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa sistem bioflok sangat efektif dalam mengatasi limbah sisa pakan pada budidaya ikan lele. Dan kita masuk pada bagian penutup. Untuk kesimpulannya, penerapan sistem bioflok dalam budidaya ikan lele menunjukkan efektivitas yang tinggi dalam mengatasi permasalahan akumulasi limbah sisa pakan yang umum terjadi pada sistem budidaya konvensional. Dan saran bagi peneliti selanjutnya agar menambahkan lebih banyak variabel yang diamati. Selain itu, pengamatan jangka panjang juga sangat penting untuk melihat apakah bioflok tetap stabil dalam beberapa siklus budidaya. Dan berikut adalah daftar pustaka dalam pembuatan artikel ilmiah ini. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Dan apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.